Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP sederajat. Untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Sebelum lanjut ke materinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Ariawardani, NIM 1920124106. Saya Nurulita Agitsnili Hidayati, NIM 1920 Halo, perkenalkan, nama saya Maizun Nafasari Agitya, NIM 19201241241078. Kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur untuk kelas 7 jenjang SMP sederajat. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, serta cara membuat makanan khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Langkah tersebut dapat berupa melakukan kegiatan atau membuat sesuatu yang disajikan dengan urutan-urutan tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki 4 bagian struktur. Yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan kita saat membuat suatu teks prosedur? Yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan itu bermacam-macam, tergantung apa yang ingin dijelaskan. Yang ketiga adalah langkah-langkah atau tahapan dalam suatu teks prosedur. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk cara membedakan suatu struktur dalam teks prosedur, nanti kita akan membedah salah satu teks prosedur yang akan dijelaskan dalam video ini. Aspek kebahasaan teks prosedur. Sama seperti teks lainnya, teks prosedur tentu memiliki beberapa aspek kebahasaan. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta pembaca untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya cenderung menggunakan partikel lah atau kan, misalnya cucilah atau masukkan. Bisa juga diakhiri dengan tanda baca seru. Kemudian ada juga keterangan cara, misalnya bungkuslah adonan dengan rapat. Dengan rapat merupakan keterangan cara. Atau minum cairan setelah diaduk dengan rata. Setelah diaduk dengan rata merupakan keterangan cara. Selain itu, ada juga keterangan alat. Adverbial yang satu ini menjelaskan alat yang akan digunakan pada suatu kegiatan dalam prosedur. Misalnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Dengan gergaji mesin merupakan keterangan alat. Bisa juga gambar motif batik pada kain menggunakan canting. Menggunakan canting merupakan keterangan alat. Selanjutnya adalah keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Selain itu, dalam teks prosedur juga terdapat kalimat saran atau larangan. Prosedur dibuat dengan tujuan agar suatu cara dapat dilakukan dengan efektif dan aman. Sehingga, saran dan larangan untuk mencegah suatu tindakan yang berbahaya akan banyak digunakan. Misalnya, ingat jangan lakukan gerakan dengan terlalu cepat atau otot leher Anda akan berisiko untuk cedera. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung, pelepasan, kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, selanjutnya, dan juga setelah ini. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Misalnya, lumuri loyang dengan mentega. Kata lumuri menggunakan akhiran i. Dan juga lumurkan mentega pada loyang. Kata lumurkan menggunakan akhiran kan. Pertama, buka Google dan ketik login Twitter.
Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik pada bagian masuk ke Twitter. Selanjutnya, pada bagian ini, klik daftar ke Twitter karena kita akan membuat akun baru Twitter. Kemudian, isi nama Anda. Pada bagian isi ponsel, kita juga bisa memilih menggunakan alamat email untuk mendaftar. Kemudian, masukkan tanggal lahir. Klik berikutnya, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik daftar. Pada bagian ini, cek alamat email yang tadi dimasukkan, kemudian masukkan kode verifikasi. Klik berikutnya, dan masukkan kata sandi. Gunakan kata sandi paling tidak terdiri dari huruf dan angka. Klik berikutnya dan tunggu beberapa saat. Akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian kiri bawah merupakan nama akun Twitter Anda. Dan akun Twitter siap untuk digunakan. Nah, sekarang mari kita analisis struktur teks prosedur pembuatan akun Twitter tersebut. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya yaitu menunjukkan langkah-langkah membuat akun Twitter. Yang kedua, alat yang diperlukan adalah komputer, laptop atau gawai, dan Wi-Fi atau jaringan data. Dan kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, buka Google melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua, ketik login Twitter pada kolom pencarian. Ketiga, pencet daftar ke Twitter. Keempat, isilah nama, nomor ponsel atau email aktif, dan tanggal lahir Anda. Kelima, cek pada notifikasi pada nomor ponsel atau email aktif untuk mendapatkan kode verifikasi. Yang keenam, masukkan kode verifikasi Anda. Yang ketujuh, masukkan kata sandi, tunggu beberapa saat, dan akun Twitter siap untuk Anda gunakan. Yang terakhir adalah kalimat penutup. Misalnya, itu tadi langkah-langkah untuk membuat akun Twitter di laptop atau komputer. Sebelumnya, jangan lupa siapkan alamat email Anda dulu ya. Semoga membantu. Kemudian, mari kita analisis kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Yang pertama, terdapat kalimat perintah. Misalnya, isilah nama, nomor ponsel atau email aktif, dan tanggal lahir Anda. Kedua, masukkan kode verifikasi. Ketiga, masukkan kata sandi. Kata isilah nama adalah salah satu contoh kata yang menggambarkan kalimat perintah pada teks prosedur. Kemudian, ada juga penggunaan akhiran kan, seperti masukkan kode verifikasi dan masukkan kata sandi. Kata berakhiran kan tersebut juga merupakan salah satu ciri kebahasaan dari teks prosedur. Demikian tadi materi dari kelompok kami mengenai teks prosedur. Mudah bukan teks prosedur itu? Nah, tinggal sekarang teman-teman asah kemampuan dan jangan lupa selalu latihan untuk memahami teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.